Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Audi Fahma, NPM 10224011 dengan kelas C124. Di sini saya akan membahas tentang fraud komputer dan cyber security. Dalam era digital yang semakin maju, pelanggan pengguna komputer, internet, dan sistem informasi telah menjadi bagian penting dari aktivitas bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan ancaman baru. Salah satunya adalah fraud komputer atau kecurangan komputer. Fraud komputer adalah tindakan ilegal yang terlibat penggunaan pengetahuan komputer untuk melakukan penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan data sehingga merugikan banyak pihak. Dalam materi ini dijelaskan bahwa fraud dapat terjadi karena 3 faktor, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi, yang dikenal sebagai fraud triangle. Ketika ketiga kondisi ini bertemu, seseorang lebih mudah melakukan tindakan kecurangan, termasuk melalui sistem komputer. Fraud komputer sendiri memiliki berbagai bentuk. Ada fraud yang dilakukan melalui penggunaan sistem tanpa otorisasi, misalnya dengan masuk ke sistem gaji dan menaikkan jumlah pembayaran secara ilegal. Ada juga tindakan yang melibatkan perubahan atau perusahaan file perusahaan, mencuri atau memanipulasi data, hingga penyalahgunaan output sistem komputer. Selain itu, berbagai kejahatan cyber seperti hacking, pemalsuan data, pencurian data, dan aktivitas mata-mata digital menjadi bagian dari fraud komputer. Semua bentuk kejahatan ini memanfaatkan celah keamanan dalam teknologi dan jaringan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam fraud komputer cukup beragam. Salah satu yang paling umum adalah hacking. Hacking yaitu mengakses sistem tanpa izin dan memodifikasi data milik orang lain. Ada pula hijacking, yaitu mengambil alih kendali sistem yang sedang berjalan. Kemudian spamming dilakukan dengan mengirim pesan atau email dalam jumlah besar yang dapat mengganggu sistem. Sementara itu, spoofing merupakan teknik penipuan dengan menyamar sebagai pihak tertentu, baik alamat email, website, maupun alamat IP, untuk mencuri informasi pribadi atau merusak sistem pengguna. Teknik-teknik ini banyak terjadi karena akses internet yang luas, lemahnya keamanan jaringan, dan kurangnya kesadaran pengguna dalam menjaga data mereka. Untuk menghadapi ancaman tersebut, kita membutuhkan sistem cyber security atau keamanan siber. Cyber security komputer jaringan untuk melindungi komputer jaringan data dari serangan atau akses ilegal. Menurut materi, cyber security memiliki 3 konsep dasar yang dikenal sebagai CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integrity menjaga agar data tetap akurat dan tidak diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, availability memastikan bahwa sistem dan data melalui tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna. Mekanisme pengendalian keamanan cyber mencakup berbagai langkah penting. Pada tingkat organisasi, perusahaan harus menciptakan budaya integritas, menerapkan struktur kelola yang baik, dan menetapkan kebijakan keamanan yang jelas. Sistem internal juga harus diperkuat dengan kontrol seperti perbatasan akses, penggunaan autentisasi, enkripsi data, dan pemisahan fungsi dalam proses akuntansi. Sistem juga perlu dipantau secara berkala melalui jejak audit, penggunaan perangkat lunak pendeteksi penipuan, serta pembaruan sistem secara rutin untuk menutup celah keamanan. Di sisi lain, deteksi juga sangat penting dalam cyber security. Audit internal maupun eksternal, hotline pelaporan, serta perangkat lunak monitoring dapat membantu menemukan aktivitas mencurigakan lebih cepat. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki rencana pemulihan bencana, cadangan data, dan pelindungan asuransi untuk mengurangi kerugian apabila serangan cyber terjadi. Pada akhirnya, fraud komputer dan ancaman cyber merupakan risiko nyata yang harus dihadapi setiap organisasi. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi, akuntan, manajer, hingga pengguna individu memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data dalam sistem. Pencegahan, deteksi, dan pengendalian yang kuat akan membantu mengurangi risiko penipuan dan memastikan bahwa teknologi tetap digunakan untuk tujuan yang positif dan membawa manfaat bagi banyak orang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.